Halo teman-teman, berjumpa lagi. Pada kali ini kita akan membedah tentang chapter 2 yaitu sejarah manajemen dalam mata kuliah pengantar manajemen. Pada mata kuliah ini kita akan mempelajari beberapa konsep sejarah manajemen. Jadi kalian diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini, kalian dapat mengerti konsep sejarah manajemen yang terdiri dari pertama, menjelaskan beberapa contoh pengelolaan awal dari manajemen, kemudian menjelaskan berbagai teori dalam pendekatan klasik, kemudian menjelaskan pendekatan kuantitatif, dan selanjutnya membahas pengembangan. Jadi harus bisa membahas pengembangan dan menjelaskan penggunaan pendekatan tersebut. Kemudian menjelaskan berbagai teori yang digunakan dalam pendekatan kontemporer pada manajemen. Jadi ada 5 kurang lebih poin yang harus teman-teman kuasai. Pertama dari sejarah pengelolaan. Sejarah manajemen itu panjang, jadi sejak zaman sebelum Masehi. Buktinya adalah poin-poin penting yang dapat dilihat oleh teman-teman, yaitu pertama peninggalan fisik sebagai adanya implementasi ilmu manajemen, seperti piramida yang tentunya berada di Mesir, kemudian bangunan Ka'bah yang ada di Makkah, tembok Cina, Candi Borobudur, dan lainnya. Ini berarti bahwa di zaman itu sudah dilakukan proses konstruksi yang menggunakan metode manajemen. Jadi sudah terstruktur dan sudah punya buktinya. Jadi manusia-manusia pada saat itu sudah belajar caranya mengelola sebuah proyek atau sebuah proses konstruksi. Kemudian peninggalan-peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur seperti yang dikatakan tadi. Jadi ini adalah bukti sejarah bahwa manusia pada waktu itu sudah mengenal yang namanya pengelolaan teratur dan bertahap dalam membangun bangunan-bangunan tersebut. Tapi saat itu belum tahu bahwa namanya manajemen. Maka saat ini istilahnya adalah ilmu manajemen. Nah, pada kali ini kita akan berbicara sedikit tentang perspektif manajemen klasik, yaitu teori-teori dalam pendekatan klasik. Artinya klasik bahwa teori ini, pandangan tentang manajemen ini muncul sebelum pandangan manajemen yang modern seperti yang kita pelajari sekarang, teman-teman. Jadi ini adalah pandangan manajemen klasik yang terjadi di zaman revolusi industri misalnya. Jadi terdapat dua pandangan, kelompok pandangan yang penting. Pertama, kelompok manajemen ilmiah atau scientific, kemudian kelompok perspektif manajemen administrasi. Secara saintifik, artinya ahli-ahli ini mengatakan bahwa dalam teorinya bahwa manajemen itu bisa dipelajari selayaknya ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, bisa diteliti dan bisa dianalisis. Contohnya Frederick Taylor, dia sangat terkenal dengan yang namanya Time and Motion Studies, Peace Work Pace System, di mana 4 prinsip dasar manajemen ilmiah yang dikembangkan oleh Taylor ini merupakan dasar dari perspektif manajemen ilmiah atau saintifik. Jadi Frederick Taylor mengatakan bahwa peneliti manajemen itu bisa diteliti dan bisa dipelajari sehingga mereka dapat meningkatkan yang namanya efektivitas dengan cara mempelajari. Hal yang sama juga terjadi pada Frank Gilbert dan Lillian Gilbert. Mereka meningkatkan efisiensi dalam produksi berdasarkan analisis dari manajemen. Jadi mereka mempelajari manajemen itu seperti ilmu pengetahuan dan mereka mengembangkannya dari situ. Hal yang sama juga terjadi pada Henry Gantt and Harrington Emerson. Kemudian pada kelompok perspektif manajemen administrasi, terdapat ahli-ahli seperti Henry Fayol. Mereka merupakan kelompok yang menyatakan bahwa manajemen itu merupakan proses administrasi yang harus dikembangkan terus. Ada Lyndall Irwin, yaitu managerial guidelines. Jadi mereka menambahkan namanya managerial guidelines yang bisa membantu orang untuk melakukan proses administrasi seefektif mungkin. Dan Max Weber yang terkenal dalam birokrasi dalam organisasi, bahwa dalam organisasi itu manajemen administrasi terdapat yang namanya birokrasi. Kemudian teman-teman kita masuk pada pendekatan kuantitatif pada manajemen. Pendekatan kuantitatif ini merupakan dikenal sebagai riset operasi. Ini sangat berhubungan dengan perspektif ilmu pengetahuan dari manajemen. Bahwa manajemen itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari dan menggunakan teknik kuantitatif sehingga bisa keputusan diambil.
Jadi artinya manajemen itu dalam mengambil keputusan dalam manajemen bisa menggunakan namanya statistika, teman-teman. Jadi tidak hanya hal-hal yang bersifat diskusi atau keahlian atau hal-hal kualitatif lainnya. Metode matematika dan statistik bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Artinya, pendekatan kuantitatif ini sudah memberikan kontribusi, terutama dalam hal pengambilan keputusan, yaitu dalam perencanaan dan pengendalian manajemen. Nah, dalam manajemen modern, ketersediaan perangkat lunak itu seperti software yang canggih, misalnya Microsoft Excel atau software-software lainnya. Sesederhana itu bisa membuat penggunaan teknik kuantitatif dalam membantu pengambilan keputusan oleh para manajer. Jadi dengan data yang ada, dengan angka-angka yang ada, manajer bisa mengambil keputusan di mana angka-angka tersebut diproses secara statistik dan mengeluarkan hasilnya. Kemudian kita masuk dalam teori dalam pendekatan kontemporer. Contoh ilmu manajemen kontemporer terdapat pada dua ahli. Pertama pada Robert Owen yang mengungkapkan bahwa perlunya SDM dan kesejahteraan pekerja dalam sebuah organisasi. Kedua oleh Charles Babbage. Jadi ada dua pemikir modern dalam manajemen, pentingnya efisiensi dalam kegiatan produksi, terutama dalam fasilitas dan material produksi. Jadi teman-teman, berbeda dengan pemikiran manajemen yang klasik di mana mereka berfokus pada proses administrasi, bagaimana manajemen bisa dipandang sebuah ilmu. Kalau dalam manajemen kontemporer, mereka memandang, para ahli ini memandang bahwa manajemen itu adalah SDM. Manajemen itu adalah pekerja. Jadi yang perlu di-manage adalah orangnya. Dan kemudian masih ada pemikiran seperti Charles Babbage bahwa dalam kegiatan produksi, material produksi itu adalah satu hal yang harus diperhatikan. Jadi ini sudah berfokus pada material produksi, artinya faktor-faktor produksi seperti misalnya peralatan, bahan baku dan sebagainya. Dan Robert Owen menekankan pada SDM. Jadi lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat personil atau bersifat alat-alat yang membantu dalam proses produksi. Jadi dua hal ini sangat berbeda dengan ilmu manajemen secara klasik yang sudah dijelaskan sebelumnya.